Kita memuji Tuhan bersama. Kasih sukacita, damai sejahtera. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik masih semangat? Ya, masih memuji Tuhan? Masih kuat memuji Tuhan? Yuk kita memuji Tuhan di kepak-kepakan sayapnya. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, diputar-putarkan bahunya untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Oke, tiba saatnya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian. Ku memujimu, ku menyembahmu. Refnya saja, sikap berdoanya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kitanya memuji Tuhan sama-sama. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi, ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu. Rasakan, rasakan jamahan Roh Kudus-Mu. Rasakan, rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupmu. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami agar firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi di hari Minggu ini. Selamat kita beribadah. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, tentang melakukan hal yang baik. Melakukan hal yang baik itu penting. Kenapa? Karena melakukan perbuatan yang baik itu akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Bukan hanya menyenangkan Allah, tetapi dengan keramahan dan sikap suka menolong orang lain, itu akan membuat kita memimpin kepada orang lain kepada Yesus. Nah, demikian juga kehidupan kita. Kalau kita menyadari, orang lain juga akan mengamati kehidupan kita sebagai pengikut Yesus.
Tuhan Yesus adalah seorang yang penuh kasih, yang suka menolong setiap manusia. Dia selalu bersedia kapanpun untuk menolong kita anak-anaknya. Nah, hubungan kita dengan Tuhan Yesus akan tercermin pada saat kita melakukan dan mengatakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yaitu dengan berbuat yang baik. Kita buka ayatnya di dalam Titus 3 ayat 1 sampai 2. Di sana ada contoh dari perbuatan yang baik. Kita sama-sama baca ya. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jangan mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, dan hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Tuhan mau kita taat sama orang yang lebih dewasa dari kita, orang yang lebih berkuasa atas kita, dan juga kita tetap bersikap ramah kepada orang lain. Itu artinya dengan melakukan hal itu kita seperti mencerminkan Yesus di dalam diri kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang mencerminkan kasih Tuhan. Tante In memiliki sebuah cermin. Kalian akan melihat cermin ini. Ini adalah sebuah cermin. Kalian melihat ada sebuah lilin. Lilin ini tidak akan terlalu kelihatan, tetapi jika kita menyalakan lilin ini, seperti kita memiliki terang Kristus, cermin ini akan memperlihatkan terang dari lilin ini. Demikian juga kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai cermin akan memperlihatkan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Terang Kristus seperti tadi Tante In bilang, bahwa kehidupan kita harus melakukan sesuatu yang baik. Harus ada perubahan dari kehidupan yang lama. Kehidupan yang suka membangkang kepada orang tua, kehidupan yang suka marah-marah, kehidupan yang suka acuh tak acuh, tidak mau menolong. Tapi ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, maka kita harus berubah. Hal itu yang Tuhan mau. Di sini ada sebuah contoh di dalam kitab Titus ini, di mana Rasul Paulus mengutus sahabatnya, yaitu Titus, untuk menjadi pemimpin atas orang-orang jemaat di Kreta, di daerah Kreta. Nah, mereka sudah kenal Tuhan, tetapi kehidupan mereka jauh dari Tuhan Yesus. Kehidupan mereka tidak mencerminkan apa yang Tuhan Yesus mau. Mereka masih membangkang, kadang mereka membohong. Nah, hal itu yang membuat Paulus sedih dan mengutus sahabatnya Titus untuk menyadarkan jemaat di Kreta bahwa kehidupan mereka akan mencerminkan kehidupan Yesus. Kalau cermin yang seperti itu akan merusak citra Yesus di dalam diri mereka, dan mereka tidak akan menjadi berkat. Mereka tidak memiliki kesaksian tentang Yesus. Bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang membawa jiwa untuk menyelamatkan orang-orang kepada keselamatan menerima Yesus, sedangkan kehidupan mereka sendiri tidak mencerminkan Yesus. Nah, demikian adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa melakukan hal yang baik itu sangat penting sekali, menjadi kesaksian dalam kehidupan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bukan hanya terima Yesus sudah selesai, tetapi percaya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang penting. Tuhan mau kita menjadi cermin atas Yesus, bukan untuk diri kita sendiri,
tetapi bisa membantu orang lain juga. Nah, kita belajar ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang bernama Sari. Dia satu malam berdoa kepada Tuhan, memohon ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya tidak banyak menceritakan tentang Alkitab, tidak menceritakan tentang Yesus kepada teman-teman di sekolah ataupun di lingkungan saya. Tetapi Tuhan mengingatkan dia pada satu ketika Sari berada di sekolah, tiba-tiba temannya Sari yang bernama Sinta datang kepada dia, memberikan sebuah surat. Dikatakan di surat itu seperti ini: Sari, aku berterima kasih kepada kamu karena selama seminggu ini kamu sudah menemani aku di halaman sekolah, menemani aku di saat aku sedih karena pertengkaran orang tua. Wah, luar biasa adik-adik. Sari tidak banyak berkata tentang Yesus, tetapi Sari sudah melakukan perbuatan baik. Dia sudah menemani teman yang sedang sedih, menghibur teman yang sedih, sehingga temannya itu tidak bersedih lagi dan merasa terhibur dengan kehadiran Sari. Dan akhirnya temannya itu katakan, "Mama aku menyuruh aku bersama kamu nanti ikut datang ke gereja untuk beribadah. Karena mama bilang kamu adalah teman yang baik." Wah, luar biasa adik-adik. Ini satu kesaksian yang baik untuk kita teladani. Dengan menemani teman yang susah, kita juga sudah melakukan hal yang baik. Ada satu lagi hal, ketika Sari disuruh mamanya untuk membantu seorang tetangga yang sudah tua, namanya Bibi Lisa. Dia membersihkan kaca Bibi Lisa. Dia mau melakukan itu. Ketika sudah selesai, Sari menyelesaikan pekerjaannya membersihkan kaca, dia mendengar di luar teman-temannya banyak sedang bermain bola kasti. Sari ingin sekali bersama-sama temannya pergi bermain. Tapi ketika dia mau pamit sama Bibi Lisa katakan, "Sari, boleh nggak membacakan sebuah ayat untuk Bibi, ayat dari Alkitab?" Wah, Sari berpikir, senang sekali kalau dia bisa pergi sama teman bermain dari Alkitab. Wah, Sari berpikir, senang sekali kalau dia bisa pergi sama teman bermain kasti, nanti ketinggalan. Tapi dia lebih menyayangi Bibi Lisa. Akhirnya Sari mau membantu Bibi Lisa untuk membaca Alkitab, beberapa ayat. Nah, ini juga satu kesaksian, contoh yang baik adik-adik untuk kita melakukan hal yang baik. Demikian adik-adik, kita mau buka lagi satu ayat hafalan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Melakukan hal yang baik seperti itu. Supaya apa? Supaya kita buka di dalam Matius Matius 5 ayat 16. Kita mau buka. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu adalah ayat hafalan kita untuk minggu besok. Adik-adik bisa mengirimkannya melalui video jika adik-adik sudah hafal dengan WA kepada grup Lewi. Demikian adik-adik, sampai ketemu di dalam ibadah minggu depan. Kita mau berdoa dulu, kita mau tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak yang melakukan hal yang baik, untuk bisa mencerminkan kasih Yesus kepada seluruh sekeliling kami Tuhan, baik di sekolah maupun di rumah. Saat ini kami masih sering berada di rumah Tuhan, karena ada hal yang tidak memungkinkan kami keluar, tapi kami percaya kami tetap mau menjadi anak-anak yang bisa menolong di dalam rumah pun, kepada keluarga kami, kepada saudara kami yang membutuhkan, kepada tetangga kami yang membutuhkan. Kami mau menolong mereka seperti apa yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami ingin menjadi terang Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, untuk
kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami sudah terima dan kami peralaskan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.